Selamat datang di Fokus Berita Minggu ini, saya Selin. Minggu ini kami hadirkan 5 fokus utama. 1. Kementerian Ketenagakerjaan integrasikan layanan eksplorasi karir dan simulasi wawancara untuk tingkatkan daya saing pemuda di dunia kerja. 2. Badan Pariwisata, Kementerian Transportasi buka seleksi Duta Wisata Taman Hiburan, undang pemuda asing di Taiwan menikmati wisata gratis di seluruh Taiwan. 3. Penipuan tautan voting palsu di LINE kembali marak. Layanan 165 ingatkan prinsip tidak mengklik, tidak mengisi data, dan tidak meneruskan pesan-pesan untuk mencegah pencurian akun. 4. Zhonglian perluas program pengembalian minyak salat. Konsumen yang memenuhi syarat dapat mengajukan refund dengan bukti pembelian atau wadah kosong. 5. Pasca Taifun Bavi, Kementerian Keuangan ingatkan korban bencana untuk mengajukan keringanan pajak dalam waktu 30 hari guna mengurangi beban ekonomi. Mari kita simak 5 peristiwa kunci minggu ini. Kementerian Ketenagakerjaan bantu pemuda mencari kerja, layanan eksplorasi karir dan pemeriksaan CV tersedia gratis memasuki musim kelulusan yang juga merupakan puncak masa pencarian kerja. Banyak pemuda menghadapi tantangan seperti belum memiliki arah karir yang jelas serta kurangnya pengalaman dalam menyusun CV dan menghadapi wawancara kerja. Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan menyediakan berbagai layanan gratis seperti eksplorasi karir, pemeriksaan CV, simulasi wawancara, kunjungan ke perusahaan, serta pencocokan kerja untuk membantu pemuda mengenali potensi diri dan meningkatkan daya saing dalam mencari pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai layanan penilaian karir dan konsultasi secara daring, serta didukung dengan tunjangan pencarian kerja dan insentif ketenagakerjaan guna membantu pemuda beradaptasi dan memasuki dunia kerja dengan lebih lancar. Badan Pariwisata membuka seleksi Duta Wisata Taman Hiburan. Pemuda asing berkesempatan berwisata gratis di seluruh Taiwan. Badan Pariwisata di bawah Kementerian Transportasi Taiwan meluncurkan program seleksi Duta Wisata Taman Hiburan yang mengundang pemuda asing yang tinggal secara legal di Taiwan untuk berpartisipasi. Peserta yang terpilih dapat menikmati perjalanan wisata selama 2 hari 1 malam ke berbagai taman hiburan khas di seluruh Taiwan secara gratis, termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan tiket masuk. Peserta juga diminta untuk membagikan foto perjalanan atau video pendek selama kegiatan berlangsung. Mereka yang berhasil menyelesaikan tugas yang ditentukan berkesempatan memperoleh kartu VIP yang memungkinkan akses tanpa batas ke taman hiburan tertentu selama 1 tahun, sekaligus memperkenalkan pesona pariwisata Taiwan kepada dunia. Tautan voting palsu di LINE kembali marak. Layanan 165 ingatkan prinsip 3 larangan untuk mencegah pencurian akun apabila menerima pesan dari teman atau kerabat yang berbunyi, "Tolong bantu pilih saya." Masyarakat diimbau untuk tidak berburu-buru mengklik tautan yang dikirimkan. Layanan anti penipuan 165 mengingatkan bahwa pelaku kejahatan cyber sering memanfaatkan akun lain yang telah diretas untuk menyebarkan tautan pemungutan suara palsu dan mengarahkan korban memasukkan akun, kata sandi, maupun kode verifikasi sehingga akun dapat dicuri. Masyarakat disarankan untuk selalu mengingat prinsip 3 larangan, yaitu tidak mengklik tautan, tidak mengisi data, dan tidak meneruskan pesan, serta terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi kepada pengirim untuk menghindari jebakan penipuan. Minyak salat Zhonglian memperluas program pengembalian produk. Konsumen dapat mengajukan kembalian dana dengan struk atau wadah kosong. Pemerintah memperluas penarikan preventif terhadap produk minyak salat terkait produksi Zhonglian yang diproduksi antara bulan April hingga Juni tahun ini dan telah mengumumkan mekanisme pengembalian produk. Konsumen dapat mengajukan pengembalian dana dengan menunjukkan faktur, struk pembelian, catatan pembayaran kartu, riwayat transaksi elektronik, atau wadah minyak kosong yang telah digunakan. Jika memiliki pertanyaan terkait prosedur pengembalian, masyarakat dapat menghubungi saluran penjualan terkait.
perusahaan minyak tersebut atau menghubungi layanan konsumen 1950 untuk melindungi hak-hak konsumen. Jangan lupa mengajukan keringanan pajak akibat kerusakan karena taifun. Pengajuan harus dilakukan dalam 30 hari setelah taifun Bavi berlalu. Kementerian Keuangan Taiwan mengingatkan masyarakat yang rumah, kendaraan, atau aset lainnya mengalami kerusakan akibat bencana untuk mengajukan keringanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum mengajukan permohonan, masyarakat disarankan untuk mengambil foto sebagai bukti, menyimpan estimasi biaya perbaikan, serta dokumen pendukung lainnya, dan mengajukan permohonan dalam waktu 30 hari sejak terjadinya bencana. Masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengajukan pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan, pajak usaha, dan jenis pajak lainnya, serta dapat memanfaatkan layanan pengajuan daring melalui portal pepajakan Kementerian Keuangan guna mengurangi beban ekonomi pasca bencana. Terima kasih telah menyaksikan Fokus Berita minggu ini. Taiwan Immigrants Global News Network menemani Anda mengikuti perkembangan terkini, memahami Taiwan sekaligus menghubungkan dunia.